Iya ya, bagaimana mereka memandang yang ke gereja pakai pakaian seksi? Dia menolak dengan baju itu ulos seolah haram segala macam. Tapi mereka welcoming aja dengan pakaian seksi, celana pendek, spam, terus celana gemes tadi yang lo bilang. Baik, masih bersama kita PMS Podcast Masa sih? Ya, tema kita untuk edisi kali ini adalah budaya jadi haram. Masa sih? Lo geli gak sih? Enggak gitu. Lo setiap Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gue jujur ya, Tahu ya. setiap di awal ada ngomongan kayak gitu gue geli banget. Tapi buat gue pribadi, kenapa sih tema ini harus diangkat? Karena buat gue pribadi bahwa tema ini sering terjadi. Nanti gue akan cerita seperti apa. Tetapi untuk teman-teman semua, kita perlu sekali dukungan buat teman-teman semua supaya podcast ini atau channel YouTube ini bisa berkembang dengan baik. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti kita di YouTube dan dengerin kita di Spotify. Dan jangan lupa ya Bang, Wigi, jangan lupa YouTube-nya di like, komen, dan subscribe. Dan follow juga akun kita Bang, kita ada punya Instagram, Facebook, dan Twitter. Oke, untuk bisa dapetin update kita yang terbaru. Wow. Tuh. Lo kok kayak kaku banget sih. Slow dong, slow. Relax. Memang beda kalau kita ngobrol biasa sama depan kamera tuh biasa. Iya. Agak-agak beda. Tapi gue ngerti lah kondisi Ngerti Bang, seperti gua itu. kan cita-cita pengen depan kamera. Oh iya. Iya. Tapi lo Baru tema selesai. saat ini bukan curcolo. Gue gak akan dengerin curcolo ya. Saat siap. ini gue hanya mau mendengar tentang tema kita nih. Nah, Oke. jadi gini, kemarin ada beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian. Waktu itu ada sahabat, rekan, kemudian orang tuanya meninggal. Kemudian ada percakapan yang menarik buat gue di situ. Pada saat itu percakapannya muncul adalah seperti ini. Biasa kalau di orang Batak itu kalau misalnya ada yang meninggal, biasa kalau ada yang meninggal kayak gitu, si orang Batak ini biasanya ada punguan, ada kumpulan Rapat keluarga lah gitu ya. bukan rapat keluarga, ada kumpulan yang akan memfasilitasi Sebelum dimakamkan. sebelum dimakamkan. Jadi untuk ngurus-ngurus segala macam itu akan dimakamkan. Nah, terus ada sebuah statement yang di situ gue tanya, emang nggak ikut kumpulan? Ada satu orang yang bertanya kepada salah satu Anggota keluarga. anggota keluarga. Terus anggota keluarga, gue sangat cukup kaget ketika mendengar jawabannya adalah kayak gitu tuh nggak boleh. Kita sebagai orang Kristen itu nggak boleh seperti itu. Itu nggak baik segala macam. Jadi ada pandangan yang seperti itu. Nah, ini dari sini mungkin tema-tema ini kita perlu angkat. Nah, mungkin Bigi, jadi gue kenalin juga, ini ada Bigi, kemudian ada Velan juga. Mungkin lo punya pengalaman di sini, pengalaman tentang hal-hal seperti ini. Lo Gi, coba ada pengalaman nggak Gi? Dari gambar ini tapi jelas ya. Gambarnya jelas. Kalau ngomong yang tadi yang ada yang meninggal segala macam, kebetulan kan waktu itu ngalamin juga kayak gitu lah ya. Jadi ribut masalah keluarga, ini perlu ada diadatin atau enggak segala macam. Sedangkan ada pihak keluarga yang ya buat apa diadatin, toh kan kita sudah beragama dan dengan tata cara beragama itu sudah cukup. Tapi balik lagi kan kalau kita lihat asal kita dari mana, ya kita mesti lihat budaya kita dari mana. Kalau kayak gue kan orang Jawa nih ya, walaupun muka gue nggak Jawa banget gitu ya. Kalau orang Jawa pada zaman dahulu ketika agama itu belum masuk, orang Jawa itu sudah percaya dengan adanya Tuhan, dan ketika mereka mau menghadap Tuhan, mereka harus dengan kondisi berpakaian rapi, dengan dupa wewangian, dengan badan mereka yang disemprot pengharum segala macam, dengan harapan apa yang mereka sampaikan itu nyampe pada Yang Maha Kuasa gitu. Dan budaya itu terbentuk sampai hari ini. Ketika mereka ke gereja, ya masa mau ketemu pejabat harus rapi, masa mau ketemu Tuhan biasa aja kan nggak mungkin. Itu ya budaya yang sudah terbentuk sampai hari ini seperti itu. Oh, jadi ada budaya itu. Tapi enggak, gue pengen tahu, apakah itu ada penolakan memang? Ada segelintir orang nggak yang menolak tentang hal itu? Ada, karena ada beberapa orang yang berpandangan gini, loh Tuhan kan yang tahu, yang menciptakan kita, yang tahu kita lebih dalam ya. Tuhan tahulah kondisi kita seperti apa, ya Tuhan pasti menerima kita. Yang penting kan hati kita sudah tulus. Tapi kan balik lagi. Oke. Gue pengen tahu lebih konkret lagi kejadiannya seperti apa. Kejadiannya misal gini, ketika ada orang ke gereja dengan berusaha semaksimal mungkin segala macam, karena dia merasa ya gue ketemu orang aja berhadapan dengan seseorang yang punya pangkat lebih tinggi segala macam, ya gue harus rapi segala macam. Kok gue menghadap Tuhan dengan kondisi ya gue pakai baju seadanya, pakai celana pendek ke gereja apa segala macam. Mungkin buat beberapa orang tuh nggak pas gitu, tapi buat di orang Jawa sendiri nggak bisa begitu. Kamu ya namanya mau
Tuhannya harus rapi lagi. Itu budaya apa kebiasaan? Kalau gue bilang sih masuk di budaya ya. Budaya. Lu makin bingung ntar gue tanya budaya Ya, kebiasaan sekarang kalau kebiasaan budaya kan yang membentuk kebiasaan kita juga gitu loh. Kalau budaya itu sudah dari kebiasaan jadi budaya ya? Enggak dong, jangan begitu dong. Yakin lo? Yakin masa dari kebiasaan jadi budaya? Kita nggak bahas teori coy, kita nggak bahas teori. Oke. Sekarang gue nanya sama lo, gue manggil lo apa enak ya? Mami dong. Ya, Mami. Apa? Lo ngomongnya agak kenceng dikit, takutnya. Bang. Mami. Kenapa harus panggil Mami? Karena kalau nyebut nama itu banyak cowok-cowok yang nanyain gue. Ntar tiba-tiba udah tahu gue udah nikah, dia nyesel. Ya kan? Nyesel kenalan. Iya nyesel lah udah nikah, dia Oh, nyesel gitu. Jadi langsung to the point aja Mami. Iya. Kalau Mami berarti Udah ibu-ibu punya udah punya betul. anak. Oh gitu tujuannya. Oke Mam, gue geli sih walaupun gue jijik juga, tapi oke lah. Gue akhirnya memaksakan diri untuk podcast ini, gue memanggil dia Mami. Biasanya gue manggil Mama Sam, ya. Tapi untuk podcast ini demi kebutuhan gue manggil dia Mami, ya. Gimana Mami? Abang, iya bang. Ya, gimana? Menurut lo gimana Mam? Gini bang, kalau pengalaman aku Hmm. ya, jadi tuh pada saat pernah tuh kumpulan keluarga tuh, terus kebetulan kan ada di rumah saudara itu dia masang suling tuh di dinding, di dinding kan, terus tiba-tiba saudaranya tuh apa itu? Suling itu, gak boleh tuh, haram itu, haram, gak boleh, gak baik. Kita kan udah anak Tuhan ya, gak perlu begitu-gitu. Bawa sini terus dibakar lah itu, dibakar. Saat itu? Iya saat itu dibakar dalam nama Yesus, dihancurin lah. Oke. Memang dia hanya ngomong suling doang, apa ada omongan bahwa suling ini bla 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 bla, ada nggak penjelasannya? Oh enggak, dia cuma bilang pokoknya intinya ya benda itu haram, kita tidak boleh menduakan Tuhan itu. Bentuknya apa sulingnya? Ya suling bambu bang. Suling bambu toh. Suling bambu. Iya, yang biasa Roma Irama gitu. Ya. Nah, jadi gini, karena suling bambu tapi nggak ada penjelasan lebih jauh di situ. Enggak, ya kita namanya juga yang komen juga itu kakak tertua kan ya. Jadinya ya kita sama intinya kan mau menghormati kan, nggak mau gara-gara begitu jadi ribut kan. Jadi lebih jadi ya udahlah, serah dia mau ngapain lagi. Kita juga kan kita nggak mendewakan itu suling kan. Kalau posisi menduakan Iya, Tuhan pasti kita marah-marah, udah udah dong. nolak segala macam. Iya. Itu suling sakral, itu Iya, suling sakti. betul. Bisa mukul apa, bisa niup suling ular pada datang gitu. Iya. Aduh, Tapi lo jangan salah Gi, tapi memang ada pandangan seperti itu yang terjadi di lingkungan kita, ada penolakan seperti itu. Gue nggak ngerti dari mana Dapatnya ya. dapat. Kalau gue pribadi sih gue punya pengalaman bahwa gue nggak ngerti ada saudara gue yang tiba-tiba ulus-ulusnya dikasih-kasihin orang, bahkan dibuang. Buat gue yang salah apanya? Emang ada yang salah mau ulus? Enggak sih. Lo pernah dengar nggak? Pernah. Kebetulan beberapa saudara gue juga kan yang nikah sama orang Batak, jadi ya mereka diulosin apa segala macam, jadi terima di Batak lah gitu. Dan buat gue yang gue tahu ulus itu cuma sebagai penanda kalau lu sudah diterima di keluarga ini gitu loh. Ya lu sekarang punya marga, lu diterima di keluarga besar Batak ini simbolnya dikasih ulus segala macam. Nah, kalau gue pertanyaan gue emang kalau sampai ulus itu diharapkan, sorry nih ya, emang tulus sakti banget apa gimana sih, atau punya dulunya mungkin ada kepercayaan apa gitu? Nah, ini gue nggak tahu apakah mereka menelan mentah-mentah informasi itu. Karena buat gue ulus itu produk budaya, hasil dari produk budaya. Kalau memang di ulus itu dijadikan sebuah atau sesuatu yang disakralkan, itu buat gue baru nggak etis. Ya. Misalnya itu kayak suling bambu, suling ini adalah mampu membuat keluarga ini adem. Itu namanya sudah apa namanya itu? Musrik. Iya, musrik ya. Itu jadi musrik. Gue nggak setuju. Tapi kalau memang suling itu cuma diam di tempat itu sebagai pajangan. Dan kalau misalnya dipikir-pikir kan alat musik sekarang juga berkembang dari model-model kayak gitu tradisional. Masa kita mau bilang juga mau rusak bahwa apa sih yang namanya tadi alat musik yang sekarang itu, masa kita bilang itu nggak bener juga, kan nggak tepat juga. Atau ada pengalaman lain? Minyak urapan kali Bang. Nah, ini gue tertarik nih, minyak urapan kenapa ya? Iya dulu gue sih sempat sih percaya ya Tunggu dulu, lo ngomong minyak urapan nanti banyak yang komen lo, ya. Ada yang merasa, wah kok kayaknya ngomongin gue ini segala macam. Emang ada kejadian apa dari minyak urapan? Jadi gue punya saudara nih Bang, dia tuh ngasih, dulu kan memang ya abang tau lah, dulu kan aku kan sakit, terus aku
lama nih nggak punya anak kan, terus ya dibantu kan niat baik, ini kasih minyak urapan. Emang lu udah sembuh? Hah? Emang lu udah sembuh? Puji Tuhan udah sembuh. Oh, kirain tadi kelakuan lu masih sakit. Enggak ya? Enggak, sembuhnya gara-gara tuh minyak. Enggak, Oh, back iya. to cerita. Cerita dulu ya. Ya gimana? Ya, Gimana? Gua Gimana, Mam? Ya istilahnya kan supaya katanya bisa cepat hamil gitu kan, istilahnya kan gue dikasih tuh minyak urapan, terus dia olesin di perut kamu setiap malam, didoakan dalam nama Yesus gitu. Ya aku sih berdoa sebenarnya minyak itu paling aku ganti kalau nggak ada minyak kayu putih habis kan, ya udah gue doain aja tuh. Cuman lama-lama berasa kayak ada sugesti kali ya. Bener juga nih kali ya minyak ya, kok bisa berasa nggak lama gue hamil gitu kan. Sebenarnya sih tapi gue nggak percaya itu sih sebenarnya. Gue hamil tuh bukan karena minyak urapan itu, cuman terlintas sugesti aja gitu kalau ini bisa nyembuhin. Terus kadang kalau misalnya kaki pegel-pegel gitu ya bang, kadang kan kalau kerja kan lama pegel, terus dikasih minyak urapan dalam nama Yesus gitu. Kok berasa sembuh, apa gue sugesti apa enggak gitu. Menurut abang gimana? Kalau menurut gue, mungkin lo ada cerita kalau juga kali. gue ya kadang mempercayai minyak urapan itu, cuma terkadang mikir lagi dosa juga kali ya gue kalau misalnya percayanya minyaknya bukan Tuhannya gitu. Oke. Lo ada cerita nggak lo? Gue pakai counterpan bos. Misalnya. Ini kalau cerita temen gue nih ajaib nih bang. Dia berapa kali kecelakaan motor gitu. Wih mantep. Apaan? Kecelakaan motor Terus mantep. sampai akhirnya dia bilang, gue kemarin dari dia bilang dapat minyak urapan, di olesin tuh pokoknya minyak urapan di spakbornya dia segala macem. Nah itu sayap motornya ceritanya lupa, jadi cuma dari lampu ke spakbor gitu. Nggak lama dia kecelakaan, motornya hancur, sayapnya doang bang. Tuh kalau ini kasih minyak urapan nggak pas kecelakaan aja nggak rusak. Jadi dia sampai hari ini masih percaya ya bahwa minyak urapan itu ya berkhasiat gitu. Padahal balik lagi kan lu mungkin emang hoki aja tuh sayapnya yang kena gitu, bukan karena minyak urapannya gitu. Iya. Jadi kalau menurut lo sendiri bahwa sebenarnya minyak urapannya tadi lo merasa bahwa bukan minyak urapannya tapi sebenarnya tuanya. Doanya yang penting. Gue ngasih tahu lo ada sebuah riset ya, ada riset ini ekstrim banget ya. Tadi lo bilang masalah sugesti ya, jadi buat kita juga nih informasi bahwa masalah sugesti ya. Percaya nggak lo? Lo pernah baca, gue waktu kuliah pernah membaca sebuah riset. Jadi risetnya begini, simple. Sugesti, tangan lo di sugesti akan disiram dengan air panas. Oh iya. Oke, lo percaya, lo dipercaya segala macam, disiram air panas. Nah kemudian mata lo ditutup. Dan pada saat itu lo disiram dengan air dingin. Dan efeknya tahu nggak yang terjadi? Tangan itu melepuh, merespon. Jadi ada sebuah sugesti yang masuk. Buat gue pribadi, kalau dari cerita lo berdua tadi, ini bahaya cuy kalau misalnya memang seperti itu. Yang masuk sugestinya adalah minyak urapannya yang ajaib. Buat gue bahaya. Bukan Tuhannya yang menjadi nomor satu, tapi malah minyak urapannya. Tapi percaya nggak percaya, temen-temen gue juga banyak bro yang kayak gitu sis. Jadi ini nyembah Tuhan nyembah minyak nih. Nah, padahal kalau misalnya tanya keselamatan ada di siapa? Dari Tuhan. Buat mereka mungkin di minyak urapan bro. Iya nggak tahu ya. Kali ya. Motornya nggak rusak ya kan? Kali. Ya gue nggak mana tahu Iya, ya. Kalau sampai memang akhirnya membuat minyak urapan itu sebagai media utama yang luar biasa, ngawur cuy menurut gue. Gue bagaimana juga nggak bisa terima kalau sampai ada orang yang merasa bahwa minyak urapan ini menjadi bikin lo hebat segala macem. Sekalian aja tuh minyak urapan didoain buat nyembuhin corona. Diminum aja ya? Iya diminum aja sekalian. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak dipakai? Boleh dicoba berarti. Tapi bang balik lagi kita kan nggak boleh menjelek-jelekan keyakinan mereka. Bro, enggak. Gue nggak suka pakai kata keyakinan. Gue coba membenarkan aja walaupun mungkin gue nggak benar-benar banget. Walaupun nanti coba gue pengen tahu juga nanti ada pandangan yang lebih serius dari abang-abang kita juga supaya ya nanti ada supaya kita juga nggak terjerumus juga. Jangan-jangan apa yang kita ngomongin ini ya sebagai pemikiran awal kita aja dasarnya karena kita butuh landasan teologis gitu loh dari narsum yang tepat gitu. Tapi buat gue kembali lagi tadi gue bilang kalau sampai gue setuju sama lo kalau sampai si minyak urapan ini menjadi media utamanya
sebagai penyembuh atau sebagai sugestinya minyak kurapan ini ajaib segala macam dan mengabaikan nomor 2-nya jadi Tuhan, itu buat gue nggak setuju, nggak sepakat. Tapi kalau memang Tuhan yang tadi lo bilang, gue percaya, gue terima minyak kurapan, tapi yang gue percaya adalah doanya, gitu ya menurut lo ya. Tapi lo ada kisah lain nggak mengenai kondisi ini, budaya, bagaimana budaya diharamkan di dalam sebuah gereja? Budaya diharamkan di sebuah gereja gitu ya. Ya sekarang kalau misalkan itu diharamkan segala macam, toh beberapa waktu lalu kan kita lewatin Pentakosta kalau nggak salah ya, kan ada yang namanya persembahan yang buah-buahan, setiap persembahan syukur tawaran segala macam. Toh kita ke gereja tetap dengan atribut budaya kita masing-masing itu. Ya kenapa itu jadi sebuah penolakan? Toh pada akhirnya sebenarnya sih kalau kita mau balik lagi, agama bisa masuk di kita kan karena kulturasi budaya. Nah, iya nggak sih? Benar, sepakat. Di Batak sendiri ya no mention bisa diterima dan welcome ya gara-gara dia melakukan sebuah apa ya, menerima juga budaya di sana, menggunakan media budaya. Cuma esensial budaya yang dalam tanda kutip itu biasanya digunakan sebagai ritual yang berhubungan bukan dengan Tuhan atau makhluk lain, itu diabaikan, diganti dengan berhubungan dengan Tuhan. Makanya namanya bisa diterima. Di Jawa mungkin seperti itu ya? Di Jawa kan ada yang disebut namanya Kisadrah ya. Nah dia kan Kisadrah, ya boleh di searching nanti lah. Dan yang gue tahu ya, informasi ini emang nggak berkembang banyak. Dan yang gue tahu ketika dia mau mengajarkan iman Kristiani kepada orang Jawa, dia mengkulturasi itu dengan budaya-budaya Jawa yang sudah ada. Jadi budaya ini tuh nggak boleh hilang, toh kan tujuannya tetap kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Cuma dalam agama yang saya bawa itu kita kenal ya ada Tuhan Yesus Kristus segala macam yang dari alam menjadi manusia segala macam dan membuktikan semuanya kalau memang tujuan kita beribadah itu ya sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi diganti semua esensial dengan makhluk gaib, diganti dengan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena memang segala Yesus pencipta Kristus, ya pengganti Sang Maha Pencipta itu kan yang kita kenal lewat kulturasi agamanya kan seperti itu. Tapi jadi tertarik Bang, kalau misalnya dikata Bigi seperti Kisadrah, emang Tuhan kita kan pencemburu gitu loh maksudnya. Tuhan kita kan cemburu. Kalau misalnya dia diduakan dengan budaya yang ada seperti si Bigi bilang, apa Tuhan gak marah? Nah, dia nggak mendoakan. Tapi kan seenggaknya kan dengan kata lain ya, kalau misalnya dengan budaya jadinya misalnya bukan menduakan tapi kayak seolah-olah mengembangkan ya bahasanya kan. Cuma tapi kan menurut gua Tuhan kan cemburu, dia juga pasti nggak akan suka yang begitu-gitu loh Bang. Nah, kalau dari paham awam gue ya ini gini. Jadi ingat cerita sekolah minggu nggak yang si siapa, ada nabi siapa yang nyembah berhala, dia buat patung tuh seperti kayak emas, terus dia menyembah itu, kan menurut gue sih sama aja. Nah beda, kalau gue sih beda konteksnya nih. Jadi gini loh, dia kalau di sana misalnya gini ya, kalau yang dulu misalnya, gue nggak tahu di tempat lo kayak gimana. Misalnya ada benda, kalau gue nangkep gini, gue pakai perumpamannya ya. Misalnya tadinya benda ini gue pakai, gue sembah sebagai Tuhan gue, oke, ya. Yang dibikin maksud, ya ini dia akan diterima sebagai benda toh, tapi esensialnya berhubungan dengan langsung Tuhan, gitu loh. Kalau gue sih nangkepnya gitu melalui budaya, kurang lebih atau gimana? Ya kalau kayak kita lihat sekarang kan ada beberapa gereja yang tetap bawa atribut daerah masing-masing lah ya. Mungkin di Batak ada HKBP, di Jawa ada GKJ gitu. Mereka kan tetap dengan ke gereja dengan tetap pakaian budayanya mereka segala macam ya. Seperti itu sih, lebih kepada atribut yang sudah nempel itu nggak perlu dihilangin. Dengan lu terima Tuhan tuh yang begini tuh nggak perlu lu ganti gitu sih. Lebih pengajaran sih yang gue terima lebih seperti itu gitu. Ya, yang penting kan tujuannya. Yang penting tujuannya betul. Tujuan ke atas ya kan segala macam. Jadi bukan menduakan itu. Nggak menduakan. Gue sih spite-nya aja. Ini baju yang lo pakai ini produk budaya nih cuy. Kalau lo nggak ada kayak gini, ini mungkin lo pada bugil. Kayaknya sih. Percaya nggak? Sama juga ulos kan juga mungkin dulu digunakan buat apa? Buat kebutuhan pakai. Kalau lo tahu laki-laki Batak zaman dulu itu pakai ulos buat baju, nggak ada bajunya, itu dipakai buat baju. Sekarang diselempangin. Zaman dulu tuh kayak begitu bro. Kebayang nggak lo? Tiba-tiba ini sebuah produk budaya harus diharamkan. Esensialnya mana? Kalau misalnya ini menjadi sebuah jimat keberuntungan, ulus dipakai kemana-mana, gue nggak setuju. Cuman kalau ini sebagai simbol doang aja, simbol budaya orang Batak, oke tadi lu bilang, pakai baju segala macem bla bla bla,
gue nggak masalah kalau gitu loh. Kalau mau tapi lo tangkap ya maksudnya yang Bigi tadi omongin ya? Ya, pokoknya intinya tetap ke Tuhan. Ke Tuhan, esensialnya ke Tuhan, kayak tadi yang tiba-tiba tunggu. Tapi balik lagi ke Bigi, kalau dia nggak punya baju yang rapi, kayak misalnya dia itu udah budaya kita pakai baju rapi. Kalau misalnya dia nggak punya baju rapi, orang gembel nggak bisa ke gereja. Ya boleh Iya. boleh harusnya. Tapi kan gini yang tadi Bigi maksud, kalau memang lo bisa memberikan baju terbaik, kenapa nggak lo lakukan baju terbaik lo? Ketemu dong, tadi yang Bigi bilang, ketemu pejabat baju lo rapi, masa lo mau beribadah nggak rapi? Iya, kayak yang sekarang Kondisinya beda lo ya. Kalau tadi bukannya dipaksakan, maksud gue gini, dipaksakan. Kalau misalnya gembel, maaf gue nggak suka pakai kata gembel, mungkin orang tidak mampu, dia punya baju itu, ya dia nggak usah malu ke gereja ya, emang punyanya baju. Tapi kalau lo bisa berpakaian rapi, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi saat ini kan banyak ya orang yang punya kemampuan yang ya secara finansial baik segala macam, masih banyak kok yang ibadah pakai celana pendek, pakai celana gemes, habis kebaktian langsung jalan-jalan. Ya lo tau lah gereja itu ada di mana gitu. Ya tapi kan ya itu sebenarnya jadi pertanyaan besar di kepala gue juga gitu. Apakah ya mungkin dengan kondisi sekarang yang orang gampang ngakses apapun gitu ya, apakah itu jadi sebuah yang ya disepelekan segala macam? Kalau gue sih nggak masalah. Tapi kalau pakainya ngundang, yang penting kan hatinya, Bang. Hatinya. Balik lagi dong. Oke. Ya gue setuju juga sih sama itu, yang penting hatinya. Tapi balik lagi, kita mau ketemu atasan kita, mau ketemu orang lain, mau ketemu pejabat, nggak usah gitu deh. Kayak mami dulu zaman pacaran pasti kan pacarnya mau datang, lo dandan, tacot, cantik segala macam dong. Masa mau ketemu pacarnya cantik, mau menghadap Tuhan, ya udah begini aja lah gitu. Masa gitu sih? Tapi gue menarik loh. Iya ya, bagaimana mereka memandang yang ke gereja pakai pakaian seksi? Dia menolak dengan baju itu ulos seolah haram segala macam tapi mereka welcoming aja dengan pakaian seksi, celana pendek, span, terus celana gemes tadi yang lo bilang, terus baju lontong. Iya, dengan alasan yang penting kan hatinya gitu loh. Nah, buat gua kenapa itu nggak bisa dipakai gitu loh? Kenapa itu bisa dijadikan sebuah alasan, sedangkan produk budaya, which is buat gue ya, kalau misalnya no mention tidak masuk melalui budaya, gue nggak bakal jadi Kristen sekarang. Gue nggak bisa nutup itu loh. Kalau nggak bisa seperti itu, nggak bisa masuk melalui budaya, mungkin gue nggak bakal jadi Kristen sampai sekarang. Karena kan budaya berkembang, mengikuti. Nah itu dia produk budaya. Jadi buat gue sih, ya cuman gini deh, supaya lebih afdolnya buat kita ya. Mungkin Logi bisa panggil abang-abangan kita deh, gitu. Oke. Ya abang, lo panggilnya abang-abangan kita. Kayaknya udah datang dari perjalanannya katanya kan udah jauh, tapi harusnya sudah nyampe. Coba lo panggil abang kita deh. Tapi nggak usah suruh ganti baju dulu kali ya, biar langsung aja. Apa udah gue panggilin dulu ya. Kulik aja lah. Oke. Jadi gitu, Mas gue sih sepakatnya begitu. Kalau misalnya dalam budaya itu nggak masalah. Nah ini. Oke bang, masuk bola kita bang. Yes. Bang. Halo. Bibinya mana, Bang? Bibinya gantian lah, orang kursinya cuma 3. Gue bisa berdiri kali. Oh, iya, lo mau berdiri? Ya udah, gue panggil lagi nih begini. Lo berdiri nih? Iya. Enggak lah, nggak usah lah. Bang, Ya. hari ini kita lagi bahas bahwa budaya jadi haram, ya. Case-nya, dasarnya adalah bahwa kita sangat-sangat concern bahwa ada beberapa gereja yang mengharamkan produk budaya. Kalau misalnya di Batak, buat saya orang Batak nih bang, dia mengharamkan di ulos. Kemudian tadi teman kita yang tadi manggil abang si Bigi itu merasa bahwa ada bagian yang merasa nggak pas, lo harus wangi-wangian segala macam, seolah-olah pada saat wangian itu nggak pas banget tuh buat sebagai bersekutu dengan Tuhan segala macam. Nah, menurut abang sendiri gimana bang? Dari gambaran fenomena ini tepat atau kurang pas atau gimana lah bang pokoknya? Bang, karena dulu aku kan belum kenal abang, kenalin dong namanya siapa? Ya kenalan lah kau, ya elah, langsung lah kau kenalan. Nama saya Renandi. Oh, abang Renandi. Renandi. Ya, gitulah. Silakan bang, gimana bang? Ya sebenarnya saya udah dari tadi nyampe sih, jadi saya udah lama, jadi saya sebenarnya dari awal udah ikutin, jadi saya udah dengar-dengar. Yeah. Nah, dan saya juga sempat bikin coret-coretan sih mengenai siap. cakap-cakap Oke. Nah, jadi sebenarnya topik hari ini sebenarnya topik yang menarik nih yang untuk didiskusikan terutama untuk kalangan muda ya. Jadi mengenai budaya.
sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu sangat bersyukur tinggal berada di Indonesia karena kita punya banyak budaya. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali budaya-budaya, entah itu bahasa, entah itu tari-tarian, produk-produk budaya lain. Nah itu sangat menghiasi kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah jadi itu adalah satu hal yang patut kita syukuri. Nah cuma yang kalau saya dengar dari diskusi tadi, ada kadang-kadang produk-produk budaya itu yang bersinggungan atau bertentangan dengan kekristenan gitu. Oke. Nah jadi saya juga sebenarnya udah bikin cari contekan sih tadi. Siap. Nah jadi Nih, dari apa nih? Dia bikin contekan, cuy. Nah, jadi di kekristenan itu sebenarnya ada beberapa sikap kekristenan terhadap kebudayaan itu. Sikap respon ke kekristenan terhadap kebudayaan itu. Yang pertama itu adalah antagonis. Artinya kekristenan itu 100% menolak suatu kebudayaan. Wow. Misalnya tentu ada alasan dong kenapa kebudayaan itu ditolak. Tentu saja misalnya kebudayaan itu mungkin benar-benar tidak memuji Tuhan. Kebudayaan itu benar-benar membuat orang lain celaka atau ya tidak baik lah, tidak bagus lah untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Sehingga suatu kebudayaan itu ditolak. Ditolak mentah-mentah ya. Oke. Lalu itulah namanya antagonis. Lalu yang kedua adalah akomodasi. Nah, jadi akomodasi. Saya tadi dengar kata teman kita tadi Bigi yang mengenai King Shadrach. Kebetulan saya sudah pernah dulu ke Kuto Arjo, itu kan di GKJ Kuto Arjo, King Shadrach ini. Jadi beliau itu adalah salah seorang tokoh Jawa yang menyebarkan kekristenan bagi orang-orang Jawa ketika itu. Jadi beliau memakai budaya-budaya Jawa, budaya-budaya setempat itu untuk mengabarkan kekristenan. Entah itu dari wayang, entah itu dari. Jadi cerita Yesus, mungkin cerita perjalanan Tuhan Yesus melalui wayang. Okay. Lalu kemudian nyanyi-nyanyinya juga barangkali mungkin dengan nada-nada Jawa gitu kali ya. Dan bahkan sampai gedung gerejanya itu tidak seperti gedung gereja kita megah besar, tapi seperti kayak gedung rumah Jawa joglo gitu. Rumah pertemuan di adat Jawa biasanya gede-gede kayak gitu ya. Iya. Okay. Jadi itulah yang dipakai oleh Kiai Shadrach itu untuk menyebarkan agama Kristen, akomodasi. Karena Kiai Shadrach ini tahu kalau agama budaya itu ditolak sama sekali, ya tidak mungkin Kristen itu akan masuk. Lalu kemudian sikap kekristenan yang lainnya itu adalah pengutupan. Pengutupan itu artinya adalah misalnya begini. Nah, di satu pihak aku menjalankan kekristenan, aku menjalankan ajaran Kristus. Tapi di pihak lain dia juga melakukan kebudayaannya gitu. Ya seperti kayak orang Batak lah mungkin ya. Jadi hari Minggu dia ke gereja, tapi ketika ada pesta dia kembali kepada tradisinya, mengikuti tradisi-tradisi misalnya pernikahan bagaimana seperti ininya. Nah, dia melakukan itu, jadi pengutupan. Aku puji Tuhan, aku juga melakukan kebudayaan aku gitu. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengenai kebudayaan itu menurut saya, jadi budaya itu sebenarnya adalah hasil benar kata Erik tadi. Jadi bahwa sebenarnya budaya itu sebenarnya adalah hasil perkembangan kehidupan manusia bersama-sama dengan orang lain dan masyarakat. Jadi segala perkembangan itu terjadi dalam masyarakat, itulah namanya budaya. Contohnya misalnya, kalau dulu orang merokok cuma merokok doang, tapi sekarang sudah pakai rokok yang vape itulah seperti itu gitu. Itu kan lalu produk budaya. Lalu kemudian dulu kan orang tidak sopan kalau perempuan pakai celana panjang. Tapi karena perkembangan zaman fine aja gitu kan. Fine betul. Dulu perempuan harus pakai rok kalau nggak kebaya ya. Iya. Supaya kelihatan feminis. Nah, dan itulah yang diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan itu adalah budaya itu tidak bisa dihilangkan serta-merta. Pokoknya selama manusia itu ada, hasil produk budaya itu ada, ya pasti budaya itu tetap akan ada gitu. Tetap akan berlangsung. Gitu ya. Nah, cuma yang harus kita perhatikan itu adalah ketika kita melaksanakan atau melakukan budaya kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini menurut saya cukup penting nih.
Nah, jadi ada beberapa tujuan dari kebudayaan itu menurut pandangan kekristenan. Yang pertama itu adalah kebudayaan itu harus bisa memuliakan Tuhan. Aku melakukan kebudayaan ini, aku harus bisa menggunakan kebudayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya, nah jadi itu dulu saya pernah selama 2 bulan di Bali praktek kuliah dulu. Jadi gereja yang tempat saya praktek itu gedung gerejanya itu berbentuk seperti pura orang Hindu gitu. Nah, jadi gereja itu mengadaptasi budaya lokal untuk memuji Tuhan. Jadi untuk desain gereja mereka gitu. Nah, jadi itu yang pertama tuh. Jadi kebudayaan itu harus bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Oke, Jadi, memuliakan Tuhan ya Bang ya. memuliakan Tuhan. Jadi vertikal ya. Lalu yang kedua, tujuan gereja itu yang kedua itu adalah harus bisa membantu pelayanan gereja. Jadi kalau suatu kebudayaan itu akhirnya menjadi suatu batu sandungan atau menjadi kendala dalam pelayanan masyarakat oleh karena alasan ini alasan itu, ya berarti jangan lakukan kebudayaan itu. Tapi yang benar adalah kebudayaan itu harus bisa membantu pelayanan gereja supaya bisa pelayanan gereja itu menjadi lebih baik lagi. Nah, yang paling penting ini adalah yang ketiga nih, tujuan kebudayaan itu harus bisa melayani manusia. Jadi ya apa yang saya lakukan pada orang lain kan saya lakukan pada Tuhan. Jadi kalau kebudayaan itu akhirnya membuat hubungan saya dengan orang yang malah tidak harmonis, ada pertentangan, perang dingin, konflik, ya untuk apa saya lakukan kebudayaan itu gitu. Tapi kalau misalnya saya lakukan kebudayaan itu dan saya bisa melayani orang lain, ya itu sangat baik saya pikir. Jadi ya itulah tujuan kebudayaan yang harus kita perhatikan sebagai dari sudut pandang kekristenan ya. Jadi kebudayaan itu harus bisa memuliakan Tuhan, membantu pelayanan di gereja, dan harus bisa membantu manusia, membantu orang lain buat gitu. Tuhan intinya. Intinya berarti buat Tuhan ya Bang. Tadi sih ada tiga komponen, atas, ke samping, dan untuk pengembangan ya. Iya, pengembangan jadi horizontal lah gitu. Oh ya, seperti itu. Jadi ya buat semua ini kita cukup jelas karena narasumber kita adalah Bang Renaldi ini adalah seorang teolog, lulusan teologi ya. Jadi kita bukan sekedar asal-asalan juga ngobrol bahwa kalau memang hasilnya budaya itu tidak punya tujuan untuk ke atas, berarti lakukanlah penolakan terhadap budaya tersebut. Ya, tetapi kan produk budaya itu tidak salah, Bang. Tidak salah. Produk budaya tidak pernah salah. Yang salah kalau produk budaya ini disalahgunakan atau diselewengkan lah begitu. Diselewengkan yang fungsinya menduakan Tuhan. Nah, itu baru yang benar. Jadi ulos salah nggak, Bang? Menurut saya nggak apa-apa. Itu walau bagaimanapun itu adalah identitas kita. Identitas ya. Jadinya kan sebagai. Nah, contoh menarik satu lagi nih. Di daerah Jakarta Barat itu ada satu gereja Katolik yang berbentuk kelenteng Cina gitu. Salah nggak? Harusnya sekalian tuh, Bang. Kalau jangan dong. Karena itu adalah identitas dong. Suling aja dibakar. Oh enggak itu. Salah ya? Mungkin kalau sulingnya dibakar karena mungkin dulu sulingnya tuh punya masalah karena untuk mukul orang ya. Itu mungkin salah. Tapi karena itu adalah identitas kita, ya kita harus jaga. Nah, makanya itu kan sebuah persepsi harus dipahami secara dasar. Betul. Bukan memahami esensialnya bahwa tiba-tiba apapun itu langsung dikaitkan ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Saya terkait dengan Abang, tiba-tiba lu dengan ngomong enaknya frontal ke orang siapa, ke A, ke B, malah justru terjadi gesekan-gesekan orang lain. Ketika gesekan-gesekan itu berarti yang lo lakukan sebenarnya nggak tepat juga. Seperti itu ya, buat teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, bahwa budaya itu kembali lagi bukan budaya itu salah atau benar, tetapi lihat budaya itu punya arah kemana. Selama budaya itu tujuannya ke atas dan bisa berkembang untuk orang-orang di sekitar kita juga, jadi berkat juga ke orang sekitar, maka budaya itu tepat. Dan produk budaya tidak pernah salah. Seperti yang lo pakai sekarang, baju segala macam, ini produk budaya. Orang Batak dulu memakai baju itu pakai ulos. Ya, pakai ulos. Kemudian ada juga bagaimana caranya Kristen bisa diterima, ya salah satunya melalui budaya itu sendiri. Karena dengan masuk ke dalam budaya malah bisa digunakan budaya tersebut untuk mengembangkan atau mengenalkan sebagai alat. Seperti cita-cita Tuhan Yesus tadi yang tadi Abang bilang, wayang, menggunakan wayang. Kan nggak benar juga tiba-tiba ini wayang haram, ini segala macam, bakar segala macam. Padahal media ini bisa digunakan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kurang lebih buat teman-teman semua yang mendengar podcast ini atau channel YouTube ini, ya sekali lagi
bijak-bijaklah atau tidak usah menelan mentah-mentah informasi apapun itu. Yang penting bagaimana hubungan lo semua sama yang di atas, sama orang di sekitar lo. Kalau memang lo bisa menjadi berkat dan hidup lo selalu lurus, pastinya lo akan menjadi berkat juga buat orang lain dan akhirnya berkembang juga. Dan pada saat itu lo udah benar. Tapi kalau tujuan lo cuma sibuk fokus untuk membakar ulos, menolak ini, menolak itu, kapan lo belajarnya menjadi atau belajarnya untuk mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya? Lo sibuk dengan memikirkan bahwa ini salah, itu salah, itu salah. Lo sendiri lupa untuk beribadah. Lo sendiri lupa bahwa orang lain bisa tersakit dengan statement lo. Jadi sekali lagi, be wise, bijaksanalah. Ya, itulah ada podcast kita yang ketiga ini. Dengan tema apa tadi? Budaya jadi haram. Masa sih? Baik. Nah, sekali lagi buat teman-teman sendiri, kalau memang tertarik dengan tema-tema channel kita, bisa kemana, Mama Sam? Bisa ada di YouTube kita, dan dengerin juga kita di Spotify. Dan jangan lupa ya Bang, di like, komen, dan subscribe. Follow juga akun sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan Twitter. Baik. Thank you sekali lagi, terima kasih Bang Radi. Terima kasih ya Bang. Ada teman jual Bigi, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Podcast Masa Sih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.